haluan kanan maupun haluan kanan itu apa? Jiwamu akan direkrut haluan kanan. Melalui apa? Melalui radikalisme. Ya, melalui radikalisme. Karena ke depan ini kita harus menghadapi, ke depan nanti kita Indonesia menghadapi perang hibrida. Tahu hibrida? Unggul-unggulan. Ya, ke depan nanti Indonesia menghadapi perang hibrida. Perang hibrida itu adalah perang unggul-unggulan kekuatan. Mau kekuatan senjata, mau kekuatan politik, mau kekuatan ekonomi, mau kekuatan sosial budaya. Seperti itu kawan. Nah, makanya kita harus waspada. Ya, perang hibrida. Nah, kemudian dengan adanya reformasi sudah oke? Ya. Terus. Oke, ya, dengan adanya saat Orde Baru kan ditutup memang untuk mengarahkan dan sampai selama pembangunan merubah Indonesia dari kehancuran menuju ke kejayaan, ada gangguan, akhirnya keran ditutup. Ya, tidak ada yang bisa menerobos. Karena apa? Ya terus terang tentara tameng terdepan. Ya, tentara tameng terdepan semua kita yang mengcover. Maka adanya dua fungsi. Ya, semua cover sama tentara. Itu maksudnya akhirnya apa? Muncul reformasi karena sumbatan pengen kita lebih maju lagi, pengen kita terbuka. Oke, karena kita negara demokrasi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita demokrasi, kita berkembang untuk saling musyawarah. Silakan. Ya. Namun pada saat muncul reformasi, hanya orasi. Namun tidak ada yang terbawa untuk membawa apa maunya seperti itu. Ya, tidak ada yang membawa, hanya muncul statement kalau harus ada perubahan, tapi tidak yang menyampaikan ini tidak membawa langsung. Sehingga apa? Tidak sesuai sasaran. Ya, akhirnya terjadi degradasi mental. Ya, semua sekarang sudah dirubah. Ya. Contohnya apa? Karo mbokne pakne wis ora sing bosok karena tidak tahu sejarah degradasi mental sekarang ini waspada kalian. Ya. Pelajar udut sembarangan, linggih gak duwe sopan. Ini saat ini yang namanya degradasi mental. Ini kerusakan moral Indonesia. Dan ini kerusakan moral. Nah, kalau zaman saat dulu bukan kita membedakan bukan, kita menganalisa. Etika masih kita pegang. Amir sewu, mohon maaf, nyuwun ngapunten dan sebagainya. Dan bapak, ibu, bosok masih menghargai. Nah, sehingga apa? Sejarah sudah dilupakan. Ya, makanya kalian seperti ini. Dan mengupas sejarah lagi. Biar tahu sejarah lagi. Ya, tidak sampai keluar dari mulut batu tadi. Ya, itu maksudnya. Maksud kalian nanti dan perempuan akan jadi generasi untuk membimbing anak-anak ini surgamu di telapakmu, jangan main-main kalian. Ya, kalau kalian membawa surga main-main, tinggal tunggu nanti kalian di zaman akhir tidak tahu. Ya, karena kita hidup ini semua ada di bumi. Ya, semua ada di bumi. Kita ketergantungan dengan bumi. Apa yang tidak ketergantungan? Karena alam ini hanya ada 3 makhluk. Tuhan menciptakan yang pertama apa? Manusia, budulmu. Tumbuh-tumbuhan.
alam ini tumbuh-tumbuhan dulu. Alam setelah dibuat, bumi setelah dibuat, alam dibuat oleh ilahi tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan dulu. Setelah tumbuhan apa? Hewan. Buka Al-Qur'annya. Yang ketiga apa? Manusia Adam dan Hawa. Walaupun sampai sekarang sudah beraneka ragam, ada seperti yang ini. Ya tahu orang sing ganteng, orang sing pas-pasan kayak aku. Ya tahu orang sing pas-pasan kayak aku, orang sing ganteng. Itulah alam, ya. Orang sakini. Tapi semua itu adalah makhluk. Ya. Tumbuhan, hewan, manusia ini adalah makhluk, hanya ini di dunia. Ini harus sinergis. Tidak boleh kuat-kuatan masing-masing, tidak boleh. Ini sinergis. Rantai kehidupannya ini harus sinergis. Ya saling membutuhkan. Ya saling membutuhkan. Makanya jangan kalian menyanyiakan makhluk ini. Ya. Makanya dengan kalian beragama, ya kalian mempunyai Tuhan hanya yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, tidak Maha Pembenci, tidak Maha Perusak. Ya, kalau di Islamnya Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau di Nasrinya apa? Nah, kalau di Nasrani apa? Nah, Maha Kudus. Maha Kudus. Mana orang Nasrani? Angkat tangan. Maha Kudus benar-benar. Yang kudus kan? Apa suci kan? Sama ndak kawan? Waktu jangan dibeda-bedakan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Ayo kita perbuat yang terbaik. Seperti itu kawan, jangan saling memusuhi. Habluminallah, hubungan dengan Gusti Allah, dengan Allah, urusan masing-masing. Tidak dengan seperti ini. Hubungan manusia dengan manusia, habluminanas, ya seperti ini, saling toleransi. Ya, kalau sama hubungan Allah, kita tidak tahu dosa. Seperti apa tidak tahu kita. Ya, jangan gampang ngomong. Yang tahu adalah malaikat Allah, Tuhan. Benar-benar, masalahnya benar. Sama. Doamu apa? Dengan yang Maha Kuasa, doamu sebagai manusia apa? Selamat dah. Selamat. Sama Islam itu ya selamat dengan apa? Benar. Islam selamat. Sama selamatan fitik. Islam itu artinya selamat. Islam itu artinya foto selamat. Foto ribut. Ya tak ojo diribut. Hidup kita foto selamat. Jalur itu nanti gak lain kan selamat. Ya toh makanya dunia ini mengakui ya, orang pertama kali sampai ke ruang angkasa juga. Ya, dunia mengakui, negara-negara mengakui orang Jawa itu yang sudah sampai ke bulan. Siapa namanya? Kawan, astronot pertama kali yang naik ke bulan siapa? Astronot siapa pertama kali? Siapa? Neil Armstrong. Dengan siapa dia ke bulan? Dengan selamat. Kan begitu kan? Neil Armstrong ke bulan dengan selamat. Kan begitu. Berarti orang mana? Selamat. Orang Jawa toh? Iya kan? Neil Armstrong ke bulan kembali dengan harus selamat. Ya para, orang Jawa ya aku indah dunia itu. Aku selamat. Nah, itu kira-kira. Terus pertanyaan lagi apa lagi? Itu tadi masalah reformasi muncul karena terang. Ya karena kita mau membangun Indonesia ke depan untuk emas, menciptakan emas. Ya karena mulai dari zaman rusak kita harus hati-hati ya untuk membangun. Pertanyaan lain apa lagi? Lain lagi apa pertanyaan dua atau Nomor 1. Saya ingat Bapak bagaimana kondisi kejadian reformasi tahun 1998 di sekeliling Bapak. Ada kejadian apa di daerah yang Bapak diami? Apakah ada penjarahan terhadap etnis Tionghoa? Oke, saya jawab. Penjarahan
terpusat hanya di Jakarta, pengamatan saya. Selain itu kecil itu apa? Ada, ya ada tapi kecil. Contohnya di Solo, ya, contohnya di Solo ada tapi kecil. Banyak dari sana. Makanya barometer Indonesia adalah Solo. Makanya menciptakan bom katanya orang Solo. Ini harus kuat di Solo. Ya, Solo harus kuat. Makanya di sana pasukan banyak sekali, mau Kopassus, mau Kostrat, mau infanteri, semua dari sana. Dan Jakarta sama Solo. Yang terjadi hanya dua tempat itu, seingat saya. Ya, kalau yang lain itu pun dengan penjara itu bukan berarti dia lapar, tidak. Ya, dia lapar tidak sebetulnya. Karena keadaan sudah disetting untuk tidak puas pada negara. Yang berkaitan dengan kemungkinan. Akhirnya sasaran-sasaran yang terjadi di lapangan adalah mereka-mereka, ya, etnis lain pribumi. Sasaran mereka seperti itu. Makanya kita orang Indonesia, ya, kalau memang sudah diakui undang-undang, ini adalah kawan kita. Ini kita hidup di dunia bukan diciptakan untuk ribut. Nah, kita diciptakan di dunia ini adalah untuk bersatu, beranak pinak, mengolah alam. Lanjut. Seingat Bapak, bagaimana situasi negara saat peristiwa reformasi, misal di bidang sosial ada kejadian apa dan bidang ekonomi ada apa? Oke, saya jawab. Dengan adanya keadaan ketidakpercayaan pada pemerintah, akhirnya terjadi demonstrasi yang luar biasa di lingkaran Indonesia semuanya, sehingga perekonomian terputus, perekonomian tersendat. Kemudian termasuk blokade wilayah masing-masing, ya, ini terjadi banyak sekali, sehingga perekonomian logistik atau transportasi lebih tidak lancar. Walaupun ada pengawalan, namun ya, keterbatasan personil ataupun mungkin wilayah, sehingga kemudian keadaan sosial. Memang saya selaku TNI, ya, saat itu keadaan negara genting, ya, keadaan genting. Mungkin rekan-rekan senior kalian masih kecil atau mungkin belum ada, para mahasiswa menyuarakan reformasi semua sudah diduduki, ya, semua sudah terombang-ambing. Pemerintah sudah tidak bisa berjalan. Akhirnya TNI Polri, ya, karena Polri sudah tidak mampu lagi di depan, akhirnya kita mengambil alih. Ya, kita mengambil alih. Karena apa? Tentara adalah benteng terakhir. Ya, tentara adalah benteng terakhir bangsa negara. Tidak boleh negara ini hancur. Tidak boleh negara ini runtuh. Ya, TNI dan rakyat yang masih bisa memihak negara atau TNI, kita sama-sama untuk menghadang ataupun melawan ataupun mencegah, nah, seperti itu. Sehingga keadaan itu, saya ada di Jakarta, saya dari Kostrat. Nah, Kostrat adalah komando cadangan strategis tentara terakhir, ya, sampai terakhir ataupun terakhir. Kalau Kostrat sudah hancur, tidak ada tentara lagi. Makanya perintah terakhir, tidak ada yang melewati Kostrat 50 meter, adakan peringatan. Masih tetap lanjut, adakan peluncuran. Masih tetap lanjut, bawa. Karena negara ini tidak mau hancur, negara ini tidak mau binasa. Kita sampaikan dalam tentang dasar tadi, kita wujudkan terakhir dalam kemakmuran.
kira-kira kawan? Lanjut. Nomor 3. Menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi tahun 98 dalam melerai massa yang tidak kondusif seperti itu? Ya, dengan adanya statement tadi pertanyaan adalah setuju atau tidak. Ya. Setuju atau tidak. Tentara adalah tugasnya pengabdian kepada negara dan bangsa. Tentara ada memiliki organisasi. Tentara tidak liar, memiliki organisasi yang utuh, mulai dari pucuk pimpinan sampai pelaksana bawah. Sehingga apa? Dengan adanya perintah yang sudah kita terima untuk melaksanakan tindakan, ya kita mau tidak mau menyesuaikan dengan perintah. Karena dalam TNI memiliki fungsi atau memiliki Santiaji 8 wajib TNI, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Tidak membantah, tidak boleh membantah perintah atau putusan. Itu diantaranya. Ya, makanya apapun perintahnya kepada tentara tetap harus kita laksanakan. Masalah setuju dan tidak, ya, kita sebagai manusia sama-sama seperti kalian. Kita tidak menghendaki seperti itu sebetulnya. Ya, kita tidak menghendaki keadaan seperti itu sebetulnya, kita tidak menghendaki. Namun apa daya? Ya, namun apa daya terhadap pemaksaan massa ya, yang tidak terorganisir, massa yang tidak terbentuk, tidak mau kita menyelamatkan negara dan bangsa. Itu kira-kira. Amin. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan reformasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan menyebabkan korban nyawa dan harta? Ini jawaban harus hati-hati kawan. Ya, kalian harus pahami, ya kalian harus mengerti bahwasanya kalian adalah orang Indonesia merah putih semua kawan. Berani karena suci. Ya, orang Indonesia semua berani, lambang negara kita adalah merah putih. Berani karena suci yang sudah saya sebutkan. Kita berani bukan karena pengkhianat, kita berani bukan karena pengecut, ya, kita berani bukan karena untuk menghancurkan merah putih. Kita berani karena benar untuk keutuhan merah putih ini. Sehingga apa? Darah kita di antara merah dan putih, kalau kita buang satu darah itu, kita tidak akan hidup. Dibuang merahnya tidak hidup, dibuang putihnya, darah putihnya tidak juga akan hidup. Ini lambang negara kita. Ya, ini lambang negara kita. Sama juga diri kita. Ya, makanya kita harus menjaga diri kita, menjaga negara kita seperti ini. Tidak boleh terpecah. Ya, tidak boleh terpisah. Merah putih menjadi satu. Ya, dengan jawaban seperti ini, kalian jangan sampai terhasut. Ya, kalian jangan sampai membenci, kalian jangan sampai dendam. Tadi saya katakan. Ya, jangan sampai dipelintir bahasa ini. Ya, jangan sampai dipelintir kalian dimanfaatkan. Saya tidak mau kalian dimanfaatkan seperti ini. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, siapa yang bertanggung jawab bisa menjawab? Tidak bisa. Nah, ada saran masukan? Bacakan dulu. Ada saran masukan? Bukan jawaban, saran masukan. Ada. Saya contohkan, ya saya contohkan organisasi yang tidak terlihat di di keluarga. Ada kepala keluarga, ada wakil keluarga, ada anak, kan begitu kan? Begitu anak rewel, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Apa? Rewel apa? Contohnya Pak, saya belum makan Pak, saya lapar Pak. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Pak. Yang usah masukkan dalam organisasi tadi, siapa yang bertanggung jawab? Hah? Seperti itu.
Ya. Jawabannya seperti itu. Jelas? Jelas. Seperti itu. Bukan berarti kita terus, oh bapak salah, gak kasih makan saya. Sebentar nah, bapak belum punya uang ini. Saya tak berusaha nyangkol dulu. Kamu maklumin enggak kira-kira? Bener enggak? Kamu maklumin. Kalau keadaan seperti saya kaitkan, bagaimana dengan keadaan seperti ini? Tujuannya semua baik, pemimpin semuanya baik. Maklumin enggak? Ini, ya, saya kembalikan lagi. Bapakmu, kamu tangisi makan. Belum makan Pak, 3 hari Pak, belum makan. Bapakmu jawabannya apa? Karena sama secari kayu, belum terjual, belum dapat uang, seperti bunga, sabar bunga. Jawabannya seperti itu. Ya kan? Kamu memaklumi tidak bapakmu seperti itu? Saya kembalikan pertanyaan ini. Kondisi seperti ini, ya, kondisi saat itu seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, bagaimana kamu? Apa kamu harus bilang, wah pemimpin itu bangsat? Sama juga saya kembalikan orang tuamu tadi berapa menit, bapakmu bang. Benar enggak? Inilah alam, ya. Inilah, jangan kita bebankan, jangan kita masuki kalbu kita ini adalah dendam. Jangan. Ya, kita hidup ini harus bersinergi tadi saya katakan. Jangan dirusak psikologi kita. Ya, jangan dirusak psikologi kita. Jangan dirusak. Jangan dirusak kalbu kita. Ini jadi Mary, Ray, detail. Ya toh? Jangan. Ya. Tuhan yang Maha Kaya. Ya. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Oh, tidak ada duit, tenaga. Tidak ada tenaga. Saran. Doa. Kan begitu kawan? Itu. Makanya saya tidak mau kalian dipikir dengan pertanyaan itu. Ya. Dan saya tidak menciptakan kalian pendendam. Ya, kalian tidak mau tahu ini. Karena kita sinergis alam ini. Jelas ini? Jelas. Jawab enggak? Jawab. Saya kaitkan seperti tadi, ya. Jangan kita penjilat. Jangan kita memponis orang, biar Tuhan yang memponis. Ya. Jangan menjelekkan orang, biar Tuhan yang menjelekkan. Karena kita ini tidak bisa menciptakan diri sendiri. Ya. Sampai Pak sampai hanya berusaha. Ya. Berusaha bagaimana memadukan ataupun mempertemukan sperma laki-laki dengan perempuan. Terjadi kue. Loh. Itu sing gawe sapa? Yamahaku. Sing gawe kuping sapa? Yamahaku. Yang semuanya, makanya kita harus bertuhan. Itu kawan. Ya, kalian Islam harus sholat ibadah. Kenapa? Ibadah untuk diri kita. Tujuannya apa? Untuk menjauhi mungkar dan keji. Kan begitu, yang jelek-jelek untuk menghindari itu. Bukan urusannya Tuhan. Bukan karena berdiwah, bukan, kita untuk melindungi kita sendiri. Makanya kita kalau Islam berdiri, takbiratul ihram berdiri, pasrah, matiku hidupku dan sebagainya. Ruku, apa kalau ruku? Allah subhanahu rabbil Allah, apa artinya? Subhanahu rabbil antimi, apa artinya? Agung, yang maha agung, betul enggak? Yang maha agung, subhanahu rabbil antimi, ruku. Apa itu ruku? Seperti kalian menghargai bumi, pagi itu. Berarti kita menghargai alam, ruku itu menghargai alam, bumi. Nah, kamu akan kemana? Kok kamu gak taat, gak patuh sama bumi pertiwi? Ya, sudah kamu nyanyikan tadi bumi pertiwi tadi. Kenapa kamu gak patuh nanti? Akan dijepit, tidak tahu kan kita. Ya, makanya kita harus patuh, menghargai alam, bumi seisinya. Menghargai subhanahu rabbil azimi, keagunganmu. Kita tidak bisa, manusia tidak bisa berbuat, tidak bisa membuat. Selanjutnya apa? Ruku. Subhanahu rabbil
Apa? Gue ngantuk-ngantuk. Selanjutnya apa, Su? Subhana Rabbil A'la. Apa artinya? Hah? Mantap. Yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi apa? Bumi pertiwi. Kamu sujudi. Makanya kalau sunnahnya jangan sampai kena rambut, sampai di hidung, nempel. Apa? Sampai ke sajadah. Jabalkan. Gunung yang paling tinggi hanya bumi pertiwi. Bumi. Nah, apa yang paling tinggi? Hanya bumi. Apa yang tidak bisa hidup di bumi? Hewan, tumbuhan, manusia hidup semua di bumi. Kamu nggak hidup di bumi. Nah, kalau kita kaitkan dengan sejarah, sesi benar, ya, suruh keluar. Kamu tidak boleh hidup di bumi. Tidak mampu. Mau di Pasampan, mau di Kakus, itu tetap kamu hidup di bumi. Nah, makanya kita harus ingat pelajaran ini, kewajiban kita sholat, ya toh, kita tunduk kepada bumi. Ya, kita nanti kembali di sini, kembali kita kubur nanti. Ya, makanya ayo jaga bumi ini, walaupun sejengkal tanah.